Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di bagian kedua, teman-teman sekalian. Kembali akan menampilkan cerita pengalaman pribadinya sewaktu libur Idul Adha. Ini bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria Sukri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha di kampungku tidaklah berbeda seperti tahun kemarin. Meski di masa pandemi, kami sekeluarga tetap melaksanakan sholat Idul Adha di masjid terdekat. Yang membedakan adalah ketika sholat, kami harus memperhatikan protokol kesehatan, masuk dari satu pintu masuk, menggunakan masker dan membawa sejadah masing-masing. Setelah sholat Idul Adha, saya dan keluarga saya menonton penyembelihan hewan kurban yang paling menyenangkan. Dari penyembelihan kurban adalah ketika semua anak-anak dimintai membantu untuk mencuci jeroan hewan kurban itu di dekat sumur. Kami bisa bermain air sambil sambil membantu menyiramkan air ke hewan kurban tersebut. Ketika hewan kurban diantar ke rumah ibu-ibu, telah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sop konro. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi cerita singkat saya pengalaman saya waktu Hari Raya Idul Adha. Semoga berkesan dalam hidup Anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasta Tunggal Dewi dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya selama liburan Idul Adha kemarin. Di sini pengalaman saya tidak terlalu banyak karena saya menghabiskan waktunya di rumah sakit. Bayangin, di rumah sakit di saat orang lain menghabiskan waktu liburannya di pantai, tempat indah-indah, tapi saya di rumah sakit. Tapi nggak apa-apa, oke? Jadi kan ini rumah sakitnya kan di Makassar. Nah, di sini saya melewati banyak banget universitas yang selama ini cuma saya dengar namanya kayak Unhas, UNM, UIN, dan saya ngelewat ini dan bangga banget dong karena bisa lihat secara langsung. Dan ya di sini kan kapasitasnya kan ini langsung di rumah sakit ya, kan kapasitasnya satu ruangan tuh 2 orang. Nah ini saya satu ruangan sama pasien bapak-bapak, udah ada istrinya. Dia ini mau dioperasi dan dia mau disuntik infus atau apa, tapi dia takut banget sama jam suntik ini, udah berkali-kali banget sampai dipegangin kakinya. Pokoknya benar-benar capek banget itu perawatnya nanganin pasien kali ini karena benar-benar susah banget disuntik. Dan sampai itu pasiennya bilang gini, baru kali ini saya begini, takut begini. Terus kata perawat juga, baru kali ini juga saya dapat pasien begini. Daulah, aku di situ pengen ketawa banget tapi aku tahan ya, tapi saya tahan. Dan dia akhirnya tidak jadi dioperasi dan pulang. Dan ya dia pulang dan saya cuman sama kakek saya di rumah sakit itu, karena di sini saya ceritanya saya ngejaga kakek saya dirawat inap di rumah sakit, dan otomatis saya juga ikut minat. Dan di sini waktu itu lama banget, benar-benar berminggu-minggu, sampai di lebaran aja saya masih di rumah sakit. Bayangin lebaran di rumah sakit, orang jalan-jalan, saya di rumah sakit, tapi nggak apa-apa. Tapi seru juga karena di sini saya juga dapat banyak pengalaman. Saya bisa lihat dokter menangani pasien secara langsung, secara dekat, perawat merawat pasien secara langsung, secara dekat, dan juga saya pokoknya banyak banget yang bisa dialami di sini. Terus di sini kan ceritanya kan kakek saya dirujuk lagi di rumah sakit yang lebih besar dari rumah sakit sebelumnya. Nah di situ saya ikut masuk ke dalam mobil ambulans. Terus itu sirenenya tuh dihidupin gitu, seru banget. Kita ngelewatin jalanan malam-malam pakai mobil ambulans yang sirenenya bunyi-bunyi. Oke, singkat cerita udah kita nyampe di ruang IGD. Di sini di ruang IGD kita bermalam dulu 1 malam, baru dipindah ke ruang rawat inap. Nah di ruang rawat inap ini baru deh kita di situ tetap gitu. Nah di sini tuh karena saya lebih lama tinggal di sini juga daripada rumah sakit sebelumnya. Di situ ngelondri, kalau mau beli makan keluar rumah sakit dulu, kadang juga nge-grab. Dan ya begitu kehidupan di rumah sakit, tinggal di rumah sakit berminggu-minggu, bahkan nggak enak banget, tapi nggak apa-apa. Terus juga di rumah sakit ini
jadi banyak kenalan, karena kan di sini rumah sakit yang kedua ini satu ruangan tuh kapasitasnya 6 orang pasien. Nah di situ banyak kan keluarga pasien juga, kita bisa jadi banyak kenalan di situ. Pokoknya itu seru juga sih, ada serunya juga walaupun sedikit. Terus juga kita tuh terus juga pokoknya seru banget, masih sedikit lagi serunya pokoknya. Terus juga kan ini di rumah sakit ini kan kalau mau makan kan pasiennya kan dibawain makanan itu sama perawatnya. Nah pas saya lihat di sini tuh benar-benar enak banget, ternyata makanan orang sakit tuh enak-enak loh guys, ternyata enak banget, kayak daging, pokoknya cantik banget lauknya. Sementara saya makan nasi sebungkus bakso, cuma makan itu, tapi nggak apa-apa, enak juga. Nah, jadi singkat cerita ini udah mau masuk sekolah walaupun telat pulang. Saya kan pulang tengah malam naik mobil travel. Nah itu tukang mobilnya bilang paling sekitar jam 1-an, jam 2-an baru pulang, baru dijemput. Nah jadi situ masih jam 11 malam, saya tidur duluan, karena kan masih jam 11, jam 12. Jadi saya ketiduran sampai jam 1. Ternyata itu ternyata HP saya bunyi, ada yang nelpon, itu supirnya nelpon dari jam 12. Dari jam 12 banyak banget panggilan data jawabnya, bener-bener banyak banget. Jam 1 jadi saya tidur dulu dong. Ternyata jam 12 sudah ada nelpon, dan ya kan langsung saya angkat, dan ya langsung keluar dari rumah sakit, keluar ke gerbangnya. Dia udah di depan, maksudnya, tapi ini langsung masih banyak prosesnya. Dia muter-muter dulu karena dia nggak tahu di area rumah sakit. Kayaknya sih kasih tahu udah ketemu mobilnya, udah masuk. Dan ya selama perjalanan pergi berangkat jam 2, nyampe jam 6 pagi. Nah di sini waktu sholat subuh dia supirnya nanya mau sholat atau enggak. Ya udah, terus saya bilang mau, jadi kita dimampirin sholat ya. Nah di situ waktu sholat itu benar-benar barusan azan, baru saya masuk masjid besar. Di situ banyak ibu-ibu, tapi di sini posisinya mereka mencar-mencar posisi sholatnya, belum jadi satu saf itu, masih mencar-mencar. Yang laki-lakinya juga, yang imamnya juga gitu, masih mencar-mencar. Kan saya bingung, ini sholat sunnah atau sholat wajibnya? Jadi karena saya kira udah sholat wajibnya, jadi saya sholat sunnah terus sholat wajib. Dan waktu saya udah mau keluar waktu saya sudah selesai sholat wajib, ibu-ibu itu baru ngumpul jadi satu saf, dan mereka baru mau sholat wajib. Jadi tadi mereka tuh sholat sunnah, pantesan saatnya nggak rapi. Saya kira itu mereka udah sholat wajib, dan ya ikut sholat wajib lagi. Jadi sudah sholat wajib langsung buru-buru keluar dan masuk mobil lagi. Terus ini kan habis subuh kan, ini ceritanya masih agak jauh sih, tujuan saya di rumah nenek saya masih jauh. Jadi saya nggak bisa tidur juga, jadi nggak tidur, cuma liatin jalan aja. Nah karena saya pikir masih jauh, jadi saya cuek-cuek aja, nggak terlalu perhatiin jalan. Pas ini singkat cerita udah agak jauh sedikit ya, dan saya kira masih jauh juga. Dan ternyata saya ngelihat di depan tuh ada masjid yang deket banget, masjid penanda rumah nenek saya. Di sini saya belum tahu rumah nenek saya udah deket apa belum, tapi setahu saya masih jauh ya, karena emang jauh. Dan di depan saya ngeliat kok ada masjid yang penanda itu rumah nenek, dekat rumah nenek saya. Dan saya bilang, dan saya lihat, pokoknya saya lihat itu masjid kok makin mirip. Dan saya nengok ke samping, rumah nenek saya udah lewat. Dan saya bilang sama pak supirnya, kelewatan. Terus pak supirnya ya cuma ketawa-tawa, hahaha. Dan saya ketawa sambil nahan malu, karena ya jadi dimundurin mobilnya, dan saya turun, dan saya bayar mobilnya, dan saya pergi dengan menahan rasa malu yang sudah menggebu-gebu. Sumpah malu banget, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi ya saya udah nyampe rumah dan istirahat 1 hari, baru dia berangkat ke sini sekolah. Oke. Jadi itu doang sih cerita saya. Gak enaknya banyak banget tinggal di rumah sakit, benar-benar banyak banget gak enaknya. Tapi juga serunya karena dapat banyak pengalaman, banyak orang baru. Jadi oke, segini dulu cerita saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Fita Fatma dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu libur Idul Adha. Jadi hari pertama itu saya membantu ibu saya beres-beres rumah, kemudian masak, cuci baju, cuci piring. Ya, begitu di hari keduanya pun sama, cuman bantu beres-beres doang. Kemudian kalau di rumah itu nggak banyak-banyak banget pekerjaan yang saya kerja. Kerjanya cuma tidur, makan, beres-beres ya gitu. Sampai-sampai kadang dimarahin karena cuma di kamar, nggak pernah keluar. Bagus kan? Kemudian di hamil kedua kalau tidak salah, saya sudah siapkan pakaian yang mau dibawa ke asrama. Terus hamil satu itu saya beli perlengkapan yang mau dibawa ke asrama. Kemudian malam hari hanya itu saya berkunjung ke rumah nenek buat pamitan kalau udah mau masuk asrama. Dan hari hanya itu saya ke asrama diantar sama bapak sama kakak, dan saya tidak diantar oleh ibu saya dikarenakan ibu saya ada kerjaan di luar kota. Dan itu sih pertama kali ke asrama tidak diantar oleh ibu dikarenakan ada urusan di luar kota. Oke, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ilmi dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama libur Idul Adha. Hari pertama libur, saya dan keluarga berangkat menuju Makassar. Kami berencana untuk memperbaiki rumah yang berada di sana karena sebagian catnya sudah terkelupas. Kami di sana sekitar kurang lebih 1 minggu. Selama itu, kegiatan saya hanya sekadar membaca buku-buku, merojaah Al-Quran, dan sesekali membantu orang tua untuk mengecat rumah. Setelah berada di Makassar kurang lebih selama 1 minggu, saya dan keluarga berangkat menuju rumah kakek yang berada di Sidrap. Kami tiba pada sore hari dan langsung beristirahat, karena esok hari adalah hari Lebaran. Pada pagi harinya, saya terlambat bangun dan hampir ketinggalan rombongan. Akhirnya saya bergegas bersiap dan ikut keluarga menuju Masjid Raya Rapang untuk melaksanakan sholat Id. Sesampainya di sana, ternyata masjid sudah sangat penuh dan kami kehabisan tempat di dalam masjid, sehingga kami hanya menggelar tikar dan sholat di teras masjid. Sepulang dari Lebaran, saya dan keluarga makan bersama, dan pada sore harinya kami berangkat lagi menuju desa Rantebelu, Palopo Selatan, karena salah satu adik ayah saya akan melahirkan, jadi kami berniat untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Perjalanan dari Sidrap ke Rantebelu memakan waktu sekitar 3 jam dan kami tiba pada jam 8 malam. Pada pagi harinya, saya dan sepupu-sepupu saya berangkat menuju salah satu wisata alam yang berada dekat dari rumah kakek saya, yaitu wisata alam Batu Piak. Walaupun sudah sering pergi ke sana, tetapi saya tidak pernah bosan. Di sana sangat ramai karena terdapat pasar ikan. Pada hari itu, saya dan sepupu saya memanjat sebuah batu besar untuk melihat pemandangan laut dari atas dan juga mengambil beberapa foto. Setelah puas, kami turun dan bermain lempar batu. Setelah berada cukup lama di sana, kami kembali ke rumah kakek. Pada sore harinya, salah satu adik ayah saya mengundang kami untuk ke rumahnya. Ternyata, dia sedang mengadakan acara makan-makan. Kami
pun sekeluarga makan di sana bersama keluarga besar yang lainnya. Besok malamnya, kami membawa tante saya yang ingin melahirkan ke rumah sakit di Belopa. Karena mobil tidak cukup untuk banyak orang, jadi hanya beberapa yang ikut, sementara yang lainnya akan menyusul dengan motor. Setelah sampai di sana, ternyata ada sedikit masalah. Dokter yang akan mengoperasi tante saya ternyata sedang pergi ke Makassar. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya kami setuju untuk mengganti dokternya dengan dokter lain. Setelah itu, saya dan ayah saya kembali ke rumah kakek untuk menjemput ibu dan adik saya dan pulang ke Sengkang. Perkenalkan, nama saya Fitri Indosari. Saya dari kelas 11 IPA 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menceritakan hal-hal yang mengesankan pada hari libur. Nah, kebetulan pada waktu libur saya mempunyai cerita yang agak mistis, tapi nggak tahu sih kalau menurut kalian. Pada suatu hari, pada tanggal 7 bulan 7 2022, saya dan adik saya itu cuma berdua. Keluarga saya yang lain pada nggak ada karena mereka pergi ke suatu acara. Nah, adik saya cuma berdua sama adik saya. Adik saya itu perempuan, namanya Ayu. Dia juga sekolah di Malpi. Nah, saya itu seharian cuma berdua sama adik saya. Jadi pada sore harinya, karena saya dan adik saya itu sudah merasa bosan, saya dan adik saya itu turun ke bawah dan duduk di kursi saling berhadapan. Di sini adik saya dan saya di sini. Nah, di situ saya dan adik saya itu selalu bercandanya juga berlebihan. Kami berdua juga selalu tertawa terbahak-bahak. Nah, kebetulan adik saya itu selalu bawa HP-nya kemana-mana, karena hobi adik saya itu selalu foto-foto aib orang, termasuk foto aib saya. Di situ adik saya itu sudah mulai memfoto saya. Saya merasa agak risih karena saya udah capek dengan kelakuan adik saya selalu foto-foto aib orang, apalagi foto aib saya. Udah banyak foto aib saya di handphonenya. Nah, pada saat dia mau foto saya, pencahayaannya itu minim, kurangnya pencahayaan, jadi otomatis dia cerahin pencahayaannya. Nah, dia fullin pencahayaannya. Pada saat dia fullin, terus dia asal-asalan foto saya. Nah, setelah dia foto saya, dia lihat hasil jepretannya. Pada saat dia lihat hasil jepretannya, mukanya itu be aja, karena belum melihat keanehan. Nah, dimana di saat dia fokus pada satu titik fotonya, di situ dia mulai merasa ada yang janggal, ada yang aneh. Terus dia fokus dan dia zoom in. Nah, pada saat dia zoom in, saya yang kelihatan bego, mukanya kelihatan bego karena nggak tahu apa-apa. Terus adik saya natap saya bilang, mukanya itu langsung kelihatan pucat basi. Nah, dia liatin saya terus bilang, Fitri, ada mau kutanyakan kok, tapi jangan kau teriak di atas, Fi. Nah, terus saya itu nggak tahu apa mau bilang begini, karena mukanya itu kelihatan serius. Jadi otomatis saya juga nggak percaya harus percaya. Nah, tiba-tiba dia saya itu langsung lari. Otomatis saya langsung ikutan lari. Kita lari ke atas, lari kayak dikejar setan. Nah, pas udah sampai di atas, kita berdua langsung duduk, tapi nggak masuk ke rumah, tinggal di teras lah. Nah, pas kita berdua di atas, adik saya bilang, Fitri, ada mau ku kasih lihat kan kok, tapi jangan kau takut, jangan kau teriak, jangan kau lempar HP ku. Nah, saya penasarannya udah 100%, otomatis langsung ngangguk. Nah, di situ adik saya langsung liatin. Nah, terus saya lihat itu fotonya belum ada keanehan. Terus saya fokus ke satu titik, badan saya langsung merinding
gemetaran, tangan saya langsung gemetaran, jantung saya langsung deg 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 deg. Nah, di situ adik saya langsung teriak, padahal dia yang bilang jangan teriak. Adik saya langsung teriak dan saya langsung nangis karena penampakan itu ada di belakang saya. Penampakannya ada di belakang saya, jadi saya langsung takut. Apalagi di situ juga terdapat tangan yang agak mistis, tangannya nggak kayak manusia, padahal di situ nggak ada tangan. Jadi begitu ceritanya. Jadi kita berdua yang udah takut sepakat untuk nunggu keluarga saya pulang. Jadi kita berdua nggak masuk sampai nunggu keluarga saya pulang. Di situ kita berdua, adik saya yang dulunya soal jepret sembarangan, jadi sekarang udah enggak terlalu. Sebenarnya ceritanya sih masih panjang, tapi kemungkinan gak ada waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini dari kelas 11 IPA 2. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu liburan. Waktu pulang, ayah dan ibu saya itu beli bakso, dan sampai di rumah saya makan bakso bersama keluarga kecil saya. Pada saat hari kedua dan ketiga, saya memetik lombok bersama adik saya. Pada saat hari keempat, lombok tersebut dijual. Pada saat hari kelima, saya di rumah aja gitu, kayak santai. Paling kalau dipanggil sama orang tua pergi gitu, kayak buat bantu gitu. Pada saat lebaran kan saya berhalangan, jadi otomatis tidak pergi sholat ya kan. Terus selesainya sholat, kayak salam-salaman bersama orang tua. Terus saya juga pergi ziarah ke rumah teman-teman saya, teman-teman SMP begitu. Terus pada saat pulang dari ziarah, saya pergi memetik rambutan, karena kan besoknya saya tuh mau pergi ke rumah keluarga saya untuk ziarah kubur. Pada saat besoknya ya kita ziarah kubur. Pada saat ziarah kubur, ternyata saya ketemu dengan sekamar saya. Kan saya anak asrama, jadi otomatis kayak gitu kan, ketemu sama sekamar saya. Tapi saya tuh kayak nggak kenal gitu, soalnya mukanya lumayan beda gitu. Terus pada saat hari-hari selanjutnya kayak cuman makan doang gitu, makan karena kan banyak makanan, otomatis kita makan gitu. Terus pada saat udah pulang gitu, saya itu sempat ke rumah tante saya, terus ke asrama gitu. Jadi kayak gitu doang mungkin ceritanya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Lantasia dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya secara pribadi selama libur. Jadi pengalaman saya waktu libur itu, pas waktu pulang di kampung halaman, saya menaiki mobil sewa waktu pulang ke Tenggara. Dan di situ kebetulan saya ketemu dengan teman sekelas saya saat menaiki mobil sewa. Dan nggak tahu juga kenapa bisa bersamaan menaiki mobil itu, padahal kita nggak janjian. Dan selama di mobil kita nggak berbincang apapun. Setelah itu sudah waktu malam ya kan, kita pulang. Di situ mobilnya singgah di warung, kita pun juga singgah turun makan jagung rebus. Dan di situ kita berbincang, berbincangnya privat ya, nggak mau ditanya lagi. Dan di situ aku nggak nyangka banget kenapa bisa sama pulang, karena sewaktu itu kita nggak janjian. Dan sesampai di rumah nggak ada kerjaan apapun ataupun pergi wisata begitu, karena sebenarnya capek banget sih dari asrama, jadi cuma turun doang.
Mungkin cuma itu yang ingin saya sampaikan. Minta maaf jika ada suara yang ribut ataupun kamera yang buram, karena kita lagi di asrama, jadi tolong maklumi aja ya. Mungkin cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fahrani Salsabila dari kelas 11 IPA 2. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu libur Idul Adha kemarin. Jadi pengalaman saya sewaktu libur kemarin adalah saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah membantu ibu saya mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, dan lain-lain untuk persiapan menyambut Idul Adha dan mempersiapkan rempah-rempah yang akan dimasak untuk tamu yang akan berziarah ke rumah. Dan keesokan harinya adalah hari Lebaran. Saya pergi ke masjid bersama ayah dan ibu saya untuk melaksanakan sholat id. Kemudian setelah sholat id, kami saling bermaaf-maafan. Kemudian setelah itu kami mempersiapkan makanan yang akan dibuat untuk dicicipi oleh tamu yang datang. Kemudian saya juga pergi mengunjungi rumah keluarga di kampung dan kami mengadakan acara makan-makan di sana. Dan juga kami pergi berziarah ke kuburan. Kemudian saya juga pergi ke puncak bersama ayah, ibu, dan sepupu-sepupu saya untuk menikmati hari libur Idul Adha. Jadi itu pengalaman saya sewaktu libur kemarin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.